Hari ini saya ingin berbicara mengenai bagaimanakah kita menggali isi Alkitab. Ada banyak orang yang mengatakan, kalau kita menggali isi Alkitab, berarti kita harusnya menggunakan metode induktif. Dan apa itu yang dimaksud dengan metode induktif? Metode induktif itu adalah metode yang dimulai dari yang detail masuk kepada yang umum, atau dari yang khusus masuk ke yang umum. Jadi artinya adalah kalau kita membangun sebuah penelitian induktif, maka kita mengumpulkan data-data, dan data-data itu kita kategorikan, dan kemudian kalau dia induktif berarti analogi, berarti ada kesamaan tema-temanya, dan kemudian juga ada komposisi, analogi komposisi. Komposisi artinya adalah tema-tema itu memiliki hubungan. Nah kemudian ketika data-data yang kita kumpulkan itu, kalau kita mau rumuskan dengan metode induktif, berarti adalah data-data itu kita kumpulkan kesamaannya, dan data-data itu kita kumpulkan juga hubungannya. Dari kesamaan dan hubungan itulah kita menyusun sebuah kesimpulan hasil daripada data-data itu. Yang kita sebut adalah teori, yang kita sebut adalah rumusan teologi. Jadi sebenarnya menggali isi Alkitab dengan metode induktif itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Dan itu pekerjaan yang berat. Mengapa saya katakan yang berat? Pertama-tama misalnya kita menggunakan metode induktif dalam menggali isi Alkitab. Berarti pertama adalah kita melihat misalnya terjemahan-terjemahan Alkitab. Berarti kita mencari kesamaan-kesamaan kata tersebut. Dan kemudian dari berbagai terjemahan itu kira-kira apa yang lebih tepat mengertikan kalimat atau kata tersebut. Dan ini kita harus mengumpulkannya dari berbagai terjemahan. Pertama kita membaca dulu apa yang kita mau teliti dari Alkitab itu, dari ayat Alkitab. Kita mencari ayat paralelnya, dan kemudian kita mencari terjemahan-terjemahan dari berbagai terjemahan yang ada. Kemudian kita menyimpulkan apa arti atau kata tersebut. Tapi sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Jadi kan saya katakan bahwa kita harus mengumpulkan data-data itu. Ketika kita mengumpulkan data-data, berarti misalnya kita yang namanya induktif kan berarti gramatika historis. Kalau gramatika kan berarti kata bahasanya, dan kemudian historis adalah sejarah. Nah, kalau kita ingin menelusuri sejarahnya, berarti kan kita harus mengumpulkan berbagai macam buku. Ketika kita bicara tentang sejarah, bagaimana ayat itu, atau konteks daripada ayat-ayat itu, kalau kita menggali begitu banyak sumber, coba bayangkan, sudah ribuan tahun, Alkitab-Alkitab itu berarti bagaimana sumber. Dan kemudian keterbatasan kita juga untuk memahami sumber-sumber itu juga terjadi. Apalagi kita tidak mampu mendatangi misalnya penyimpanan naskah-naskah kuno, dan kemudian juga pengembangan penafsiran-penafsiran yang ada. Coba bayangkan bagaimana kita bisa memahami sejarah konteks tersebut kalau kita hanya mengandalkan bacaan kita sendiri, atau kita mengandalkan terjemahan-terjemahan Alkitab. Berarti kita mesti masuk kepada naskah-naskah yang terkait dengan konteks yang kita mau teliti tersebut. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kemudian juga ketika kita bicara tentang pengertian dari kata ayat tersebut, maka berbagai aliran gereja itu mempunyai rumusan-rumusan sendiri, dan mereka menghasilkan kamus-kamus itu. Kamus-kamus itu tidak hadir dengan sendirinya, seakan-akan netral. Tidak, karena itu ketika kata itu dituangkan di dalam sebuah kamus, itu akan tergantung juga interpretasi atau teori yang ada. Jadi kalau kita melihat beberapa kamus, bisa memiliki arti yang berbeda. Karena memang pemahaman ataupun teori daripada bagian itu, atau kata ataupun kalimat itu, ataupun tentang tema itu lebih tepatnya kepada tema sebenarnya, karena kata-kata itu kan terkait dengan tema, dan kemudian tema-tema yang sama dan yang hubungan itu yang saya katakan dengan komposisi, itu kemudian menghasilkan informasi atau rumusan. Nah, itulah yang kemudian dituangkan dalam kamus. Coba bisa bayangkan bagaimana sulitnya mengumpulkan kamus-kamus seperti itu. Nah, itu saya selalu katakan bahwa orang yang terpanggil menjadi seorang teolog, menjadi seorang penafsir Alkitab, itu pekerjaan yang berat.
Ya, tidak semua orang bisa memperhatikan diri dan tidak semua orang bisa menggalinya dengan baik karena di situ memerlukan perlengkapan supaya dia bisa meneliti dengan baik. Nah, itulah yang saya katakan, kalau kita mau bicara menggali isi Alkitab, memang kita bisa secara sederhana, bisa secara yang lebih sulit. Memang ada cara yang sederhana dan kebanyakan juga ayat-ayat di Alkitab itu kita bisa baca secara sederhana. Tetapi sekali lagi juga secara sederhana kita tidak bisa melepaskan dari doktrin gereja di mana kita berada. Karena itu saya tidak percaya adanya awam yang bisa membangun sebuah teologi doktrin. Doktrin yang dibangun oleh seseorang itu pasti harusnya dipengaruhi oleh denominasi gereja, oleh gereja yang ada. Dan dalam sejarah juga kita melihat, kalau kita melihat kisah para rasul, waktu konsili-konsili yang ada mencoba merumuskan bagaimana sikap mereka terhadap persoalan makanan persembahan berhala di zaman kisah para rasul. Dan mereka berkumpul dan kemudian merumuskan. Dan seperti itu, merumuskan doktrin itu sebuah kerja berat yang luar biasa. Dan kemudian kalau kita ingin mencari tenaga-tenaga pakar-pakar yang itu pekerjaan berat yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya harus mengatakan juga bisa kita sederhana. Jadi tidak perlu semua awam menjadi seorang teolog. Dan untuk menjadi seorang teolog yang menggali Alkitab dengan baik, itu memerlukan perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan kepada orang. Jadi kita tidak usah harus semua menjadi teolog. Tetapi juga kita juga tidak perlu terlalu khawatir seakan-akan kita tidak bisa mengerti tentang Tuhan, keselamatan yang dicatat Alkitab. Karena sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang jelas yang bisa kita terima, mengerti, dan menjadi dasar keselamatan kita. Pengetahuan kita tentang Allah. Tapi sekali lagi, pengetahuan-pengetahuan itu kan karena kita yakini dari Allah, maka validasinya ada dari Allah, dari karya Roh Kudus. Jadi ketika kita mengumpulkan, merumuskan dengan cara yang sederhana, kita jangan terlalu yakin itu absolut. Demikian juga, bahkan orang-orang teolog-teolog yang sudah berusaha meneliti, ya, tadi saya katakan metode induktif itu kan terbatas. Kalau kita tidak mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada rumusan yang sempurna. Maka itu kita mesti belajar selalu. Nah karena itu, sekali lagi, singkatnya adalah menggali Alkitab harus bekerja sama dengan yang lain, terbuka, secara khusus mulai dari denominasi sendiri atau gereja sendiri, dan kemudian juga bersama-sama gereja yang lain untuk mengembangkan pemikiran teologi yang lebih baik. Kiranya ulasan saya yang sederhana ini bisa memotivasi kita untuk belajar menghargai karya-karya orang lain dan juga belajar untuk mengembangkan pemikiran teologi lebih maju. Tuhan memberkati.